Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, mari kita mulai. Bismillah. Faghsilu wujuhakum. Bagian pertama Allah menyampaikan mulai wudu dengan membasuh wajahmu. Kalimatnya menggunakan ghasala. Ghasala yaghsilu. Ya, ghasala dalam bahasa Arab, membasuh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mengambil airnya terlebih dahulu. Airnya diambil baru ditumpahkan di tempatnya akan dibasuh. Di caranya airnya diambil, tumpahkan di tempatnya akan dibasuh. Kalau saya ingin lakukan untuk contoh ya kepada teman-teman, ya mohon izin saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya membagi saja apa yang telah saya pelajari. Jika pelajaran ini benar silahkan diamalkan, jika kurang silahkan tanyakan pada guru lain untuk melengkapi. Baik, fokus, bismillah. Izin saya simpan kacamata saya. Ambil airnya. Kalau dari keran maka jangan berlebihan, ya menyalakan kerannya. Kalau dari gayung atur, ya atau bejana tertentu atur supaya kita bisa mengambil dengan lebih efektif. Kita ambil, kemudian basuhkan di wajah, tumpahkan di wajah. Nah, ini kalau pakai peci, ya, maka Anda naikkan dulu sejenak ke atas, atau Anda bisa copot terlebih dahulu, sehingga wajah batasnya dari sini, teman-teman sekalian, di batas wajah, ya dari kening kita di sini, sampai ke sini, bagian depan ke sini, ya sampai ke sini. Kemudian perhatikan baik-baik di bagian bawah atau belakang telinga di sini, teman-teman. Ya. Sampai dengan ke bawah ke dagu. Yang ada janggutnya maka nanti ini akan diselai-selai. Yang tak ada nggak usah dipaksakan, karena sunnah itu merawat, memperindah janggut. Ingat. Jadi sunnahnya bukan menumbuhkan. Jadi kalau nggak ada janggut, maaf, nggak usah harus memaksakan diri cari arang atau obat atau macam-macam Anda oles-oles ya. Tidak. Biasakan saja ibadah. Kalau diberi alhamdulillah kita rawat, kalau tidak pun tak ada masalah. Cepat. Anda sudah tahu batasnya tadi, dari kening ke depan, ke sini, belakang sedikit di sini, yang senafas atau searah dengan ini, ya. Kemudian sampai ke dagu. Ambil, tumpahkan seperti ini, ya teman-teman sekalian. Lalu perhatikan baik-baik. Ini ketika mengusap ke depan, maka jemari yang telunjuk diusahakan bisa menghilangkan kotoran yang ada di mata begini, ya. Baik. Kemudian yang kedua, fokus. Jemari yang jempol, ibu jari, ini kemudian mengusap yang di bawah telinga di sini, yang masuk dalam turunan bagian wajah ini, ya di sini. Sampai kemudian ke dagu, yang ada janggut bisa diselai-selai, ya. Baik, saya ulang. Ambil, tumpahkan seperti ini, ya. Kemudian Anda hapuskan begini, usapkan. Demikian. Yang belakang juga ikut begini. Belakang ikut begini. Sampai ke sini, ya. Kalau merasa belum sempurna ratanya air di wajah, ambil lagi untuk kedua kalinya. Baik, seperti semula tadi. Merasa masih ada yang belum, ambil untuk ketiga kalinya. Dan ini batas sampai 3 kali ini gambaran sampai kita merasakan air sudah merata. Jadi mustahil kalau 3 kali belum rata. Karena itu Nabi mengatakan, faman zada faqad asabal qasim. Ya, kalau nambah dari itu, itu bermaksiat nih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Nabi nggak senang boros, Nabi nggak senang buang-buang air, karena air sangat bermanfaat di tempat tertentu sangat diharapkan. Kita buang-buang, nggak boleh. Ya, karena itu, kalaupun kemudian misal 2 kali basuhan sudah merasa rata, boleh kita cukupkan. 2 kali boleh. Belum yakin, maka silahkan 3 kali. Selesai. Teruskan. Dari wajah, kemudian ke tangan. Sebelum kita masuk ke tangan, saya ingin terangkan dulu tangan dalam bahasa Arab. Teman-teman fokus dengan saya. Tangan dalam bahasa Arab disebut iyad, iyadun. Baik, kalau boleh saya terangkan, kita bisa tuliskan dengan tulisan demikian. Ya, dal, ini tangan. Iyadun. Jamaknya disebut dengan aidi, ya. Hamzah, ya, dal, ya, aidi, ya, tangan. Batasnya, perhatikan baik-baik, tangan, ini dimulai dari jemari, sini,
jemari kita sampai ke sini. Ya, sampai batas ke bahu. Ini tangan. Saya ulang, dari ujung jemari di sini mencakup semua ke sini sampai ke batas ke bahu di sini. Baik, sekarang fokus. Ada yang sangat indah dalam syariat Islam. Islam itu kalau memberikan pedoman, petunjuk selalu detail, sempurna. Jadi kalau tangan, tapi ketika akan ditunaikan dalam ibadah, spesifik disebutkan sepanjang fungsinya khusus. Misal, saya berikan gambaran dulu unsur-unsur tangan. Ini disebut asabi'. Ya, asabi', jari-jari. Baik, ada yang wusta, ya. Ya, ada yang kemudian ini ibham, jempol dan seterusnya. Ya, jadi saya ingin katakan ini asabi', jemari. Baik, ini as-sababah, telunjuk. Teruskan. Kalau ke sini telapak kaf namanya. Kaf. Dua kafain. Ini. Ya, kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya ya tentang Islam, iman, ihsan. Sebelumnya kan ada pembuka. Ya, wa wada'a kaffaihi ala rijlaihi, meletakkan telapak tangannya ya di kakinya. Spesifik di hadisnya ala fakhidaihi, ya di pahanya seperti ini, telapak tangan. Ya, baik. Kembalikan. Yang ini, teman-teman sekalian, pergelangan rusghun. Ini, rusghun. Yang ini ke siku, ini sa'id nih. Sa'id. Ya, sampai sini ya, di siku ini mirfaq. Jamaknya marafiq. Baik. Kalau kita teruskan sampai ke sini, dari depan sampai ke sini, ini yad namanya, yadun. Paham ya? Kenapa saya penting sampaikan ini? Tutorial ibadah dalam Islam sangat jelas sekali. Ya, ketika Anda takbir, jelas disebutkan dalam salat. Wa wada'a kaffaihi. Ini kan? Ya, dan meletakkan kedua telapak tangannya di punggungnya dan meletakkan telapak tangan yang kanan kaffahul yumna 'alal yusra. Telapak letakkan di kanan, ya. Telapak letakkan di punggung yang kiri. Gini, telapak kanan letakkan di punggung yang kiri. Atau rusgun ala rusgin, ini pergelangan dengan pergelangan, begini. Ya, atau lebih sedikit, detil. Ketika tahiyat yang diangkat rafa' as-sababah, mengangkat telunjuknya, detil. Ketika wudhu pun detil sekali, membasuh tangan ilal marafiq wamsahu aydiyakum. Ketika tangan pun sangat detil. Perhatikan kalimatnya, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Aidi jama'. Ya, untuk menunjuk kepada kita semua, bentuk jama', semua tanpa kecuali. Yang pengen sholat, wudhu dulu. Caranya bagaimana? Setelah wajah sempurna kemudian dibasuh tangan. Ya, aidi, tangan-tangan kalian ila sampai marafiq, ke siku. Jadi ada batasnya. Ada batas basuhan sampai ke siku. Baik, sekarang perhatikan caranya ya. Saya lebih senang mengikuti petunjuk Al-Quran yang ini. Kalau saya ilustrasikan, ana zahibun min Jakarta ila Bandung. Saya akan pergi dari Jakarta ke Bandung. Ya, pertanyaan saya, perginya dari mana? Jakarta. Berhentinya di mana tujuan akhirnya? Bandung kan? Baik, artinya apa? Saya berangkat dari Jakarta, kemudian saya berhentinya di Bandung. Itu menggunakan kalimat ila, lil ghayah, menunjuk ujung. Sama persis. Ketika wudhu, kata Allah, basuh tanganmu itu ilal marafiq, sampai siku, ujungnya siku, sini. Karena itu kalau Anda ingin berwudhu, ingat, karena kalimatnya diikutkan membasuh, bukan mengusap, maka sama persis ambil airnya. Tumpahkan dari sini sampai ke siku. Jadi saya agak kurang sepakat kalau yang wudhu meletakkan sikunya di keran, jadi begini, dari siku ke sini. Nah, ini yang sering terjadi, kan? Dari siku ke sini, ayatnya berkata dari sini ke siku. Nanti kalau konteksnya lebih luas, bukan di kultum, saya terangkan lagi apa hikmahnya dimulai dari sini. Ya, nanti dari kita mulai wudhu sampai akhir wudhu sampai doa setelah wudhu itu semua ada korelasinya. Secara singkat, jadi ambil airnya, basuh kemudian, ya sampai ke siku. Kemudian kembalikan ke sini, selak-selakan sampai meresap ke pori-pori, terasa dengan baik. Ya, belum terasa rata, ambil lagi yang kedua kali, bersihkan kembali. Belum terasa, ambil yang ketiga kali. Dan ini puncaknya. Dari depan jemari sampai ke siku. Ya, jadi bukan, mohon maaf, tangannya ditaruh, sikunya digesek-gesek ke bawah. Ya. Baik. Pun demikian ketika menggunakan gayung, ambil airnya, kemudian ratakan. 3. Wamsahu.
berubah kalimatnya dari membasuh menjadi masaha, mengusap. Ingat, pertama ghasala, basuh. Kedua masaha, ngusap. Mengusap, mengorap itu masaha. Ya, karena itu Nabi Isa alaihissalam, Yesus Al-Masih, gelarnya Al-Masih. Ya, Nabi Isa, Nabi, Yesus, Nabi. Ya, disebut oleh Allah Al-Masih. Masih ibn Maryam. Ya, Al-Masih, Isa, Yesus, anak laki-lakinya Maryam. Baik, kenapa disebut Al-Masih? Karena punya mukjizat, bisa mengusap satu penyakit dengan izin Allah. Kalimat Qur'annya dengan izin Allah penyakit sembuh. Usap, sembuh. Usap, sembuh. Nabi Isa, saya sakit gigi, usap, sembuh. Nabi Isa, ini mata nggak bisa lihat, usap dengan izin Allah, sembuh. Ya, pokoknya dokter bangkrut lah masa itu. Diusap. Maka ketika melekat mukjizat itu, namanya kemudian punya gelar Al-Masih, masaha. Jadi masaha itu mengusap. Karena mengusap redaksinya, wamsahu perintahnya, maka membasuh ke bagian yang ketiga berubah menjadi mengusap. Apa yang diusap? Bi ru'usikum. Ru'us jamak dari ra'sun, artinya kepala, bukan rambut. Rambut sya'run, kepala ra'sun. Saking adilnya Allah, yang diusap kepala, bukan rambut. Setiap manusia yang hidup pasti punya kepala. Walaupun sebagian ada yang tidak punya rambut dan harus mencari rambut untuk diusap. Disinilah keadilan Allah datang, kata Allah yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud menyalahkan, hanya ingin menerangkan keterangan Al-Quran. Jadi berwudu itu bukan begini, ambil airnya, kemudian usap-usap rambutnya, takut, ya, kepalanya nggak kena, maka ini tidak sah wudunya. Yang benar yang harus dilakukan, jika Anda pakai peci, maka copot dulu pecinya. Jelas? Simpan kemudian di tempat yang nyaman ketika Anda mulai berwudu, ambil airnya. Ya, karena mengusap artinya bukan menumpahkan airnya di kepala begini. Prok, tidak. Ya, tapi ambil secukupnya, tumpahkan dulu, baru diusapkan ke kepala. Ya, dari depan sampai ke belakang. Kembalikan lagi. Jelas? Baik, Ustaz, saya ini ada masalah di kepala, ada luka di sini. Kalau kena air, menurut dokter ini bermasalah. Baik, Ustadz, saya sedang tidak berada di tempat yang sifatnya khusus bagi perempuan. Saya mengenakan jilbab. Kalau berwudu di sini harus dibuka. Bagaimana Ustadz? Inilah keadilan Allah ketika menunjuk kepala menggunakan ba. Ba itu punya fungsi 14 makna dalam bahasa Arab. Demikian Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib menerangkan. Ada ba sifatnya istighraq, ada ba sifatnya al-musahabah, ada ba sifatnya al-ilsaq, ada ba sifatnya menunjuk kepada ba'dun, ya, ma'al hudud. Ada ba'dun atau tab'id min dunil hudud. Disinilah keadilan Allah ingin menyampaikan, gunakan fungsi ba itu. Ya, dalam firman-Nya ketika menunjuk mengusap kepala menggunakan ba, bi ru'usikum. Maka ulama sepakat menyimpulkan ada 3 dari 14 makna fungsi ba di ayat ini. 1, istighraq. Kalau tak ada halangan depan ke belakang, sempurnakan. Kalau ada halangan, misal tadi ini ada luka nih, misal di sebelah sini, maka kata para ulama, ambil gunakan fungsi ba yang kedua at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian dengan batas. Apa batasnya? Bisa ubun-ubun kata sebagian ulama. Jadi Anda cukup ambil air sedikit, tumpahkan, basuh atau usap, ya, usap, Anda usap sampai ke ubun-ubun, sah. Sepanjang bagian dari kepala. Ustadz, pakai kerudung bagaimana? Sudah, tak usah dibuka, ambil. Depannya ini bisa diusapkan. Ya, sulit, bagian belakangnya bisa, sepanjang masuk bagian kepala. Sederhana sekali. Kalau sudah disederhanakan, kenapa jadi dipersulit? Tapi nggak enak Ustadz. Beragama bukan persoalan enak, tak enak. Beragama adalah persoalan mengikuti tuntunan. Ini poinnya. Dan ikut pada tuntunan, itu bagian dari lambang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagian terakhir, untuk membasuh kedua kaki, maka sama persis dimulai dari kanan, seperti tangan juga dimulai dari kanan kemudian kiri, kaki pun demikian. Ambil airnya, kemudian mulai Anda bagi kepada 3 bagian. Bagian pertama Anda tumpahkan di bagian jemari dulu, di sela-sela dulu. Ya, Anda selai-selai bisa menggunakan misalnya kelingking di sini. Ya, seperti ini, ambil selai-selai dengan menggunakan kelingking. Ustadz, kenapa kelingking tidak menggunakan jempol? Kebesaran.
Sudah, ini sederhana saja, jadi jangan dipersulit ya. Ini selai-selai, bersihkan bagian dekat kuku terutama yang jempol. Hati-hati karena ada orang sengaja meninggalkan kotoran sampai dia mendapatkan hukuman di alam kuburnya. Karena dianggap melecehkan Allah ketika akan datang lewat sholat, sengaja meninggalkan kotoran. Selesai, ambil bagian kedua, ratakan ke belakang sedikit ya, sampai ke dekat mata kaki. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, ambil, ratakan keseluruhannya. Seperti ini kurang lebih. Ya. Baik. Jelas? Paham? Boleh saya turunkan kaki saya? Jelas ya? Setelah kanan, baru kemudian kiri. Ini standar wudhu. Yang lainnya sunnah. Dia kumur-kumur, kalau airnya mencukupi, dimulai tentunya dengan berniat kumur-kumur, ya. Kemudian istinsyak, hirup sebagian ke hidung. Ya, ini tentunya setelah berpuasa. Kalau sedang berpuasa, untuk kumur-kumur, khususnya untuk istinsyak, ya, itu bisa dihindari. Baik, kumur-kumur, istinsyak, mengusap telinga, bisa diteruskan dari kepala ke telinga langsung, bisa. Atau kepala dulu, baru setelah selesai kemudian telinga. Ini sifatnya semua sunnah. Dikerjakan, mendapat pahala dan menambah kesempurnaan wudhu kita.